Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Reply Channel. Baiklah guys, kali ini ada video menarik di mana semuanya bersatu demi satu tujuan, yaitu membawa bendera merah putih ke World Cup. Gimanakah videonya? Mari kita reaction sama-sama. Pada 3 Februari 2025, Komisi 10 DPR RI diketahui mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo bersama perwakilan PSSI dan tentu saja calon pemain keturunan yang hendak disumpah. Di situ mereka membahas soal proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan, mulai dari Ole Romani, Tim Geipens, serta Dion Wilhelmus Eddy Marks, di mana pada akhirnya Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi mereka. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional, di mana targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jelas, ini menunjukkan keinginan besar seluruh rakyat Indonesia untuk melihat negara ini ke Piala Dunia. Dan ketika keinginan besar itu ada, jawabannya hanya satu. Semua harus bersatu mendukung hal itu. Dan pada akhirnya, para pemain akan menunjukkannya di lapangan. Dan semoga saja, inilah yang bakal Indonesia dapatkan di tahun 2025 ini. Tiket ke ajang sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia. Ini yang publik harapkan, ini yang publik inginkan. Bersatu demi satu tujuan. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Sepak bola Indonesia punya sejarah panjang, penuh pasang surut, kegagalan, dan harapan yang seringkali hanya jadi angan-angan. Kita pernah jadi negara yang dihukum FIFA, karena saat itu terjadi perpecahan di sepak bola Indonesia, hingga pemerintah melakukan intervensi yang tak diperbolehkan oleh statuta. Kita juga lebih sering jadi bulan-bulanan di ASEAN, saat selama ini di level ASEAN saja, Indonesia belum mampu meraih gelar juara AFF. Berkali-kali kita masuk final, tapi selalu gagal membawa pulang trofi. Dengan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sudah jauh melesat. Saat itu, tak pernah terbayangkan di benak kita sama sekali Indonesia ke Piala Dunia. Kalau ada orang yang bermimpi Indonesia ke Piala Dunia, orang itu pasti akan dinilai berangan-angan terlalu tinggi. Namun tunggu, keadaan mulai berubah. Ketika program pemain keturunan diintensifkan, para pemain berdarah Indonesia yang telah matang di Eropa ditarik. Dan itu sukses membuat Indonesia bersaing di level Asia, hingga membuka peluang kita ke Piala Dunia. Pemain naturalisasi kini kian berdatangan ya teman-teman, untuk membela. Melihat kesuksesan tersebut, muncullah benih kepercayaan diri pada bangsa ini, bahwa bendera Indonesia bisa menghiasi ajang Piala Dunia 2026 di Amerika. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tambahan pemain terus dilakukan. Dengan terbaru, 3 nama sekaligus melakukan pertemuan secara daring dalam sidang bersama Komisi 10 DPR RI. Ketiganya adalah Ole, Tim, dan juga Dion. Sebagai catatan, Ole nggak bisa hadir karena satu hal urusan, di mana hasilnya, ketiganya akhirnya resmi mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam sidang yang digelar pada 3 Februari 2025, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Hetifah. We declare that you not only part of the national team, but also part of Indonesian family. Yeah? We trust that you will now carry Garuda's name with pride and fight for our national team's victory. Di sisi lain, Menpora juga menjelaskan bahwa ketiga pemain ini dipilih berdasarkan kebutuhan timnas Indonesia dan akan memberikan kontribusi besar di berbagai ajang internasional. Sebagai contoh, Ole Romani, penyerang tim Oxford United itu adalah penyerang yang selama ini dibutuhkan timnas untuk bersaing di level Asia dan membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. Lebih lanjut, Pak Dito juga menjelaskan bahwa proses pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan pada 8 Februari, dengan laporan mengungkapkan
Pengambilan sumpah itu akan dilakukan di London, mengingat para pemain saat ini masih berkarir di luar negeri, seperti Ole yang bermain di Inggris bersama Oxford. Ini prosesnya sesuai di DPR. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pimpinan DPR sampai Komisi 13, 10, dan Bamus. Jadi ini nampaknya sesuai target bisa 8 Februari dan tadi Pak Marji selaku Ketua BTN juga sudah sampaikan di hadapan pimpinan Komisi 10, di mana untuk Ole bisa bermain di 20 Maret. Sumpahnya direncanakan di London kalau tidak salah. Iya. Terlepas dari beberapa kritikan saat sidang, Ole akan sumpah menjadi warga negara Indonesia di London ya teman-teman, dan akan bermain di bulan Maret di tanggal 20 itu nanti akan melawan Australia. Ini sangat-sangat menarik sekali. Ini yang kita tunggu-tunggu. dilakukan seperti yang mempertanyakan kok nggak 50-50 aja pemain keturunan dan pemain lokal atau 60-40 seperti yang sempat ditanyakan anggota DPR. Teman-teman, Mimin mau ajak kalian untuk nggak ambil pusing hal itu ya, karena ya emang gitu kalau sidang, pasti akan ada kritik, ada pro dan ada yang kontra. Tapi pada akhirnya kan semua setuju juga. Dengan 3 pemain pada akhirnya berhasil dinaturalisasi. Ini menggambarkan jika akhirnya kita melihat adanya persatuan untuk tujuan yang jelas yang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Terkhusus lolos dalam jangka pendek, yakni Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa peluangnya? Menarik nih untuk kita lanjut pembahasannya. Sangat menarik sekali. Sudah mulai panjang itu. Ini dicukur nanti. Menantikan momen bersejarah. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola nasional. Pasalnya, setelah lebih dari 80 tahun sejak penampilan pertama dan satu-satunya di Piala Dunia 1938, dengan saat itu masih bernama Hindia Belanda, Indonesia akhirnya akan kembali ke panggung sepak bola tertinggi. Dan jika hal tersebut bisa terjadi, tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa, seperti sorotan dunia pada sepak bola Indonesia yang makin besar, hingga meningkatnya motivasi anak-anak Indonesia untuk berkarir menjadi pesepak bola. Ini bukan hanya Indonesia aja yang akan terdampak apabila Indonesia masuk ke Piala Dunia, teman-teman. Tetapi khususnya di Asia seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei akan terdampak, di mana tim-tim Eropa pastinya akan lebih melihat kualitas pemain dari Asia kalau Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia di Amerika Serikat. Mantap sekali. Reputasi Indonesia di mata dunia juga akan meningkat, dan itu membuat Indonesia akan lebih dikenal dunia. Bayangkan saja, nama Indonesia di Piala Dunia, dan seluruh dunia menyaksikan pertandingan kita. Secara tidak langsung, itu juga akan membuat pariwisata Indonesia bisa ikut meningkat. Karena banyak orang dari negara lain yang mulai mengenal Indonesia lebih jauh. Branding negara Indonesia juga akan naik. Dan pada akhirnya, pemain Indonesia juga bisa dilirik oleh klub luar negeri. Nah, melihat besarnya dampak jika Indonesia bisa ke Piala Dunia inilah, persatuan ini jadi begitu penting. Dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapainya, termasuk menarik mereka yang punya darah dan hati untuk bermain di timnas Indonesia. Oke, bentar teman-teman. Di sini kalau pemain naturalisasi sekarang ini berbeda dengan pemain naturalisasi pada tahun sebelum-sebelumnya. Kalau untuk pemain naturalisasi di zamannya Pak Erick Thohir ini yang khusus untuk berdarah dari Indonesia, dari ayahnya, ibunya, nenek cucunya. Dan kini perbedaan itu sangat signifikan karena kecintaan pemain keturunan ini sangatlah jelas sekali ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Wajah baru Indonesia. Replacement of successful South Korean coach with famous former Dutch striker is a gamble that could backfire. Itulah yang dituliskan oleh salah satu media dunia The Guardian soal pergantian pelatih timnas Indonesia. Menurut mereka, PSSI mengambil pertaruhan yang sangat besar. Bisa jadi positif, tapi juga bisa jadi bumerang. Namun menurut Erick Thohir, inilah dirinya. Ia lebih memilih mengambil langkah yang beresiko, tapi berpotensi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, dibandingkan tak mengambil langkah apapun.
benar sekali. Kita jangan terlalu nyaman pada Selain zona memiliki sekarang wajah ini. pada tim pelatih baru, Tapi harus Indonesia mengambil sendiri resiko. juga sudah dipastikan akan menambah kekuatannya dengan kehadiran Ole Romani. Menurut kami, Ole ini akan sangat penting ketika di lini serang, timnas dinilai masih memiliki kesulitan. Ole akan jadi opsi nyata untuk mendobrak pertahanan lawan, dan itu akan sangat bagus teman-teman. Selain itu, adaptasi pemain seperti Kevin Dix, Mes, dan pemain lain yang lebih baik juga akan membuat timnas kita makin kuat. Kita jelas menantikan kombinasi Jay, Tidak Mes, sabar, dan teman-teman. Kevin di lini Di belakang. bulan Karena Maret ketiganya nanti. dipastikan akan membuat pertahanan tim Garuda mengesankan. Nah, bicara soal peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia dengan ranking kita yang ada di posisi 3, namun masih memiliki Sini kita bisa lihat teman-teman, kita cuman berbeda 1 poin di bawah Australia. Apabila Indonesia bisa melewati Australia, di peringkat kedua saja Indonesia pastinya akan lolos ke Piala Dunia. Tetapi kalau masih di bawah Australia, yaitu peringkat 3 atau 4, kita akan mengikuti lagi yaitu round-round yang sekarang ini sudah di round 3, bisa nanti kalau masuk ke peringkat ketiga atau keempat akan melanjutkan ke round 4. Kita doakan saja teman-teman. poin yang sama yakni 6 dengan 3 tim di bawahnya. Indonesia sebenarnya belum bisa dikatakan favorit. Peluang itu ada, terkhusus jika mampu mengambil positif di 2 laga selanjutnya. Indonesia sendiri akan menjalani pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, di mana secara historis Australia merupakan Kita kekuatan buktikan, sepak bola di teman-teman. Asia. Namun, Indonesia Romani juga sudah memiliki bergabung. modal berharga setelah Australia menahan imbang siap-siap. Australia 0-0 pada pertemuan sebelumnya yang dimainkan di GBK. Di laga yang akan jadi laga debut Clifford tersebut, pelatih baru timnas itu nggak mau jumawa. Ia pun menargetkan minimal mendapatkan 1 poin. Untung-untung bisa menang, di mana saat ini ia dan tim sudah mulai melakukan pengamatan, research, dan menentukan strategi untuk laga tersebut. Seperti yang sempat dilakukan Alex Pastor ketika menganalisis pertandingan timnas Australia. 5 hari setelah laga melawan Australia, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Dan di laga ini, pelatih baru timnas, Clifford, menargetkan kemenangan untuk menambah Sangat jelas. 3 poin penting. Kita harus menang Dengan melawan dukungan Bahrain, penuh dari teman-teman. supporter dan strategi ofensif yang diterapkan oleh Clifford, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan atas Bahrain. Semoga aja ya, di mana jika target itu bisa tercapai, peluang Indonesia untuk ke World Cup akan semakin besar. Kita doakan saja teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup sekian video reaction saya pada kali ini. Jika teman-teman suka dengan video reaction saya, teman-teman bisa menekan tombol like-nya dan juga share-nya. Dan jika teman-teman ingin selalu menonton video saya agar tidak ketinggalan, teman-teman bisa menekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya. See you next video. Bye.